Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan rutin kita, yakni kegiatan rutin pengajian malam Senin pada maghrib. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kisah Nabi Ibrahim Al-Khalil yang bergelar Al-Khalil, yaitu kekasih. Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, Ibrahim kekasih Allah alaihi salam. Tentang kisah Nabi Ibrahim sudah banyak bisa disimak baik di internet maupun dari cerita-cerita para ustadz dan yang lainnya. Pada malam ini kita tidak akan bercerita, tapi kita akan mengambil hikmah. Lebih banyak kita mencontoh apa yang bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau untuk kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak dari Nabi Ibrahim kita bisa mencontoh 3 hal minimal ini. Yang pertama, bagaimana kuatnya iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, bagaimana beliau itu selalu mendoakan keturunannya. Bapak Ibu rahimakumullah, tentang bagaimana kuatnya imannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu diantaranya bisa dilihat ketika beliau mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Kalau bukan karena kuatnya iman, itu nggak akan jadi. Sebelumnya mungkin perlu kami sampaikan kisah garis besarnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dilahirkan di kota Ur. Kota Ur itu dulu masuk wilayah Babilonia. Kalau sekarang itu sekitar daerah Irak. Nah, ketika menjelang dewasa, Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim sehingga beliau itu bisa melihat alam semesta dan menemukan Tuhan. Jadi langsung dari Allah, tidak diajari oleh siapapun, beliau menemukan dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Nah, kemudian setelah bergabung dengan keluarganya, Nabi Ibrahim pertama itu berdakwah ketika diangkat sebagai nabi dan rasul. Yang pertama didakwahi itu bapaknya. Kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutnya namanya Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, yaitu Azar, atattakhidhu asnaman aliha, hai bapakku, kenapa engkau menyembah patung-patung? Nah, kata Nabi Ibrahim. Nah, disebut bapak di situ banyak yang menafsirkan bahwa ada yang mengatakan Azar itu memang bapak kandungnya Nabi Ibrahim. Tapi sebagian ulama tidak setuju bahwa bapaknya Nabi Ibrahim itu Azar yang menyembah patung. Ulama lebih banyak berpendapat bahwa itu bapak, artinya itu paman. Kenapa? Karena sesuai hadis Kanjeng Nabi bahwa Nabi Muhammad leluhur-leluhurnya ke
itu tidak ada satupun yang musyrik kepada Allah. Nah, padahal Nabi Ibrahim itu termasuk leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau bapaknya menyembah patung, sama saja musyrik, itu bertentangan dengan hadis Nabi. Maka ditafsirkan bapak di situ itu bukan bapak kandung, tapi bapak paman. Nah, setelah bapaknya diceramahi sebagaimana di surah Maryam, ya abati la ta'budis syaiton, inna syaitona kana lirrahmani wa asiya. Bapakku, aku itu telah mendapatkan wahyu dari Allah, maka ikuti aku. Jangan ikuti setan. Karena setan itu bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Nah, jangan menyembah patung-patung. Sembahlah Allah. Kemudian dijawab oleh bapaknya, pamannya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Hei Ibrahim, apa kamu benci sama sesembahanku? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu terus ngomel terus seperti itu, akan aku rajam. Rajam itu dilempar batu, dan lebih baik tinggalkan aku aja. Makanya ada yang menyebutkan alasan Nabi Ibrahim meninggalkan kota Ur Babilonia itu karena bapaknya itu. Ada yang menyebutkan alasan Nabi Ibrahim nanti keluar dari Babilonia itu karena tragedi. Setelah membujuk ayahnya untuk beriman kepada Allah tetap nggak mau, kemudian beliau berusaha untuk berniat untuk menasehati penguasa yaitu Namrud. Dengan cara apa? Patung-patungnya dikampak, dihancurkan, tapi malam-malam. Nah, beliau itu orang cerdas, jadi sudah tahu nanti kalau aku hancurkan pasti akan ditanya gini-gini. Akhirnya benar, malam-malam dihancurkan semuanya. Nah, pagi-paginya heboh di istana. Ternyata Tuhan-Tuhan mereka itu pada hancur. Disisakan satu yang paling besar, kapaknya itu dikalungkan di situ. Nah, kemudian Namrud itu murka. Nah, siapa yang menghancurkan sesembahan kita? Ada yang ngomong, tadi malam kayaknya saya pernah lihat Nabi Ibrahim itu bawa kampak itu, mungkin dia itu. Kemudian Namrud memerintahkan kalau gitu panggil dia ke sini. Begitu dipanggil, Nabi Ibrahim ditanya, qala anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim. Hei Ibrahim, apa benar kamu yang menghancurkan sesembahan kami itu? Kemudian Nabi Ibrahim dengan santainya beliau menjawab, coba tanya sendiri itu, yang paling besar, dia pasti pelakunya. Karena kampaknya di sana itu faraja'u ila anfusihim. Kemudian mereka mulai ngahuleng itu istilah. Oh, mungkin juga itu. Tapi mana mungkin patung bisa menghancurkan? Lah itu udah tahu. Nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah? Nah, kemudian namanya raja tetap nggak mau kalah. Kalau begitu jelas kamu itu pelakunya. Kemudian raja itu memerintahkan orang-orang itu untuk, singkat cerita ini, mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Ditanya lagi, Ibrahim, kamu mau berhenti apa enggak bikin onar di wilayah kita? Jadi kalau dari sisi pemerintahan, Nabi Ibrahim ini bikin onar memang.
Ya orangnya pemerintahannya sudah mapan, udah stabil, pembangunan terus, tiba-tiba ada orangnya benar, tapi kalau ini dibiarkan akan membuat kekacauan. Akhirnya diputuskan oleh raja dia akan dibakar. Nah, begitu dibakar ternyata singkat cerita Allah memerintahkan qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah dingin, berilah keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Dan kisah sebelum Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api, itu ada hadis yang menyebutkan apa yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika mau dimasukkan ke dalam api. Ternyata beliau faqala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai wakilku. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang menambahkan ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Makanya ada satu faidah yang menyebutkan kalau kita dalam keadaan agak takut atau was-was mau berangkat kerja, nanti takut terjadi kecelakaan di jalan atau gimana, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebagian ulama menyebutkan siapa yang membaca itu insya Allah akan dijaga oleh Allah. Makanya kalau mau keluar itu usahakan minimal baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau ketika kita sendirian naik motor di jalan yang panjang gelap, takut nanti ada begal dan baca banyak-banyak hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus kita menyerahkan kepada Allah, cukup Allah sebagai penolong dan cukup Allah sebagai pelindung. Nah, dan itu juga sering saya praktekkan. Dulu pernah saya ziarah ke Gunung Tidar. Gunung Tidar itu tempat pelantikan TNI biasanya. Kalau mau dilantik sebagai TNI itu di Gunung Tidar. Di atas itu ada makam Semar, ada makam Syekh siapa itu termasuk Wali Songo di sana itu. Tapi waktu itu malam-malam saya itu naik dan agak gelap dan masih banyak monyetnya itu. Tapi alhamdulillah sepanjang jalan saya baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, selamat sampai atas dan sampai bawah lagi. Baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lah setelah itu ternyata Nabi Ibrahim gak apa-apa, karena Allah sudah berfirman qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dan menurut banyak riwayat ketika Allah berfirman hei api jadilah dingin dan beri keselamatan untuk Ibrahim. Nah, banyak riwayat menyebutkan ketika itu ternyata bukan cuman api yang sedang membakar Nabi Ibrahim yang jadi dingin, semua api waktu itu jadi dingin, itu katanya. Menurut kisah dalam Qasasul Anbiya ini. Lah kemudian ternyata Nabi Ibrahim gak apa-apa untuk menutupi malu, karena ternyata sudah dibakar gak apa-apa, diusirlah oleh raja biar tetap raja punya muka. Bagaimana kalau dibiarkan dia itu pasti akan malu. Akhirnya beliau hijrah ke Mesir. Lah di Mesir di sana ada keponakannya namanya Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim itu punya saudara dua. Salah satunya namanya Haron. Haron punya anak namanya Lut.
Jadi Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Bersama Nabi Lut di sana, lah menurut riwayat, wa wahabna lahu falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Setelah berhijrah, kemudian Allah memberi kabar gembira, memberi hadiah dengan Ishak dan Yakub. Di sana baru dikasih momongan. Jadi sudah sampai 80 tahun tidak mendapatkan momongan. Lah, begitu hijrah, di sana ada seorang raja. Kebetulan Nabi Ibrahim itu orangnya dermawan. Setiap ada tamu pasti disembelihkan kambing, karena beliau itu punya ternak kambing banyak. Terus disembelih kambing sampai raja itu kagum dengan kedermawanan Nabi Ibrahim. Akhirnya dikasih hadiah namanya Hajar. Hajar itu dikasihkan hadiah untuk bantu-bantu keluarganya Nabi Ibrahim. Dikasihkan ke Siti Saroh, istrinya Nabi Ibrahim. Sama Siti Saroh punya ide untuk diangkat sebagai istri oleh Nabi Ibrahim. Jadi yang mengajukan Hajar untuk menjadi istrinya Nabi Ibrahim itu istri pertama. Nah, begitu di sana Allah ternyata memberi hadiah. Singkat cerita, Nabi Ibrahim itu Hajar mengandung. Nah, makanya dari sini ada sebagian ulama, khususnya ahli hikmah, untuk orang-orang yang susah mendapatkan momongan itu coba berhijrah, pindah dari rumah, entah itu ngontrak 1 tahun 2 tahun, mudah-mudahan dari situ kalau mengikuti Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim selama di Babilonia itu nggak dapat keturunan, tapi begitu hijrah, baru saja hijrah itu dikasih keturunan. Nah, mencontoh dari Nabi Ibrahim salah satunya seperti itu, ngontrak atau apalah gitu. Nah, terus ada juga yang menyarankan hujan-hujanan, ditambah lagi banyak doa juga tentunya. Berdua hujan-hujanan sambil banyak berdoa minta keturunan. Kembali ke Nabi Ibrahim. Nah, ternyata yang sudah puluhan tahun bersama Nabi Ibrahim, istri pertama belum punya anak, tiba-tiba istri kedua hamil. Mungkin sebagai perempuan itu secara psikologis bisa memahami. Yang istri pertama belum dikasih, istri kedua malah dikasih. Ada rasa mungkin yang nggak bisa diungkapkan itu, cemburu atau minder atau mungkin apa itu. Nah, Allah itu sudah menjuluki Nabi Ibrahim sebagai Al-Khalil, kekasihnya. Allah itu sudah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa keluarga Nabi Ibrahim itu termasuk keluarga yang akan menjadi keluarga percontohan. Allah nggak kepengin ada konflik di tengah keluarga Nabi Ibrahim. Allah lebih tahu. Kemudian begitu Nabi Ismail lahir di Mesir, Allah memerintahkan, "Hei Ibrahim, bawa anakmu ke Baitullah sana." Nah, jadi Ka'bah itu memang sudah ada sejak Nabi Adam. Nabi Adam dulu waktu masih di surga itu biasa tawafnya di Baitul Ma'mur. Di sana ada namanya Baitul Ma'mur tawaf. Begitu diturunkan di dunia, nanya sama Allah, "Ya Allah, kalau dulu ibadahku itu biasa tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur, sekarang udah di dunia gimana caranya?" Nah, kamu mengelilingi batu itu, ditunjuk batu itu namanya Ka'bah di situ. Jadi antara Ka'bah dan Baitul Ma'mur itu satu garis. Kalau kita berkeliling mengelilingi Ka'bah itu sama saja mengelilingi Baitul Ma'mur. Nah, cuman batu saja itu. Nah, selang beberapa ribu tahun hilang itu.
ditunjukkan lagi oleh Allah melalui Nabi Ibrahim, tempatnya itu di sana. Nah, melalui wahyu tentunya. Lah kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan, "Hai Ibrahim, bawa anak dan istrimu yang kedua, bawa ke sana, taruh di sana nanti." Nah, Nabi Ibrahim kalau sudah ada perintah itu nggak pernah nengok kanan kiri, langsung laksanakan. Beliau nggak mikir-mikir lagi nanti di sana itu sama siapa, terus gimana keadaannya dan sebagainya. Udah perintah langsung itu. Begitu juga istrinya juga sama. Siti Hajar, "Hei Hajar, aku diperintahkan Allah untuk membawamu dan anakmu ke satu tempat. Di mana nggak tahu, pokoknya ikutin aja." Akhirnya ngikutin. Lah, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai dari Mesir ke Ka'bah itu. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan ada satu tempat di sana, di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ada satu lembah yang tidak ada tanaman-tanaman, semuanya tandus. Hanya satu pohon aja di sana itu. Kemudian, "Hei Ibrahim, taruh di sana anak dan istrimu." Kemudian diletakkan di sana, sudah hanya ditinggali satu keranjang kurma dan satu baskom air. Ditinggal di situ, terus kemudian sudah dilaksanakan, langsung balik kanan Nabi Ibrahim, mau pulang lagi ke Mesir. Bingung istrinya ini apa-apaan, jauh-jauh diajak ke sini, tiba-tiba ditinggal, bukannya ditemenin gitu. Terus di belakang itu ngikutin aja Nabi Ibrahim, nggak berkata apa-apa. Dalam hadis riwayat Bukhari itu Nabi Ibrahim nggak mengatakan apa-apa. Begitu ditaruh istrinya dan anaknya, langsung balik kanan mau pulang ke Mesir. Istrinya otomatis ngomel di belakang, "Ini apa-apaan? Masa ditinggal sendirian sama anak kecil, nggak ada siapa-siapa, nggak ada pohon, cuma satu ada pohon, nggak ada binatang dan yang lain-lain." Akhirnya Nabi Ibrahim diam saja sampai keluar kalimat, "Hei Ibrahim," kata Hajar, "apakah ini termasuk perintah dari Tuhanmu?" "Ya." "Oh ya udah, kalau emang ini perintah, aku ikhlas." Ditinggal. Hajar kemudian balik ke tempat itu lagi. Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah," dan seterusnya di juz 13 itu. "Ya Allah, aku tempatkan anak dan keturunanku di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di samping Baitullah, di samping rumahmu. Aku titipkan, mau diapakan terserah." Itu Nabi Ibrahim tawakalnya, karena beliau yakin setiap makhluk hidup ada rizkinya masing-masing. Ditinggal. Lah begitu ditinggal, ini tinggal berdua, Hajar dan anaknya masih bayi. Sampai kurmanya dimakan habis, airnya juga diminum habis. Bingung. Di situ belum ada Zam-Zam waktu itu. Akhirnya sampai untuk menyusui Nabi Ismail aja susunya sampai keluar darah katanya. Karena nggak makan, nggak minum, karena sudah kehabisan. Akhirnya beliau tawakal dan berusaha lari dari Bukit Sofa ke Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Itu kemudian jadi syariat sa'i ketika berhaji. Beliau melihat karena siang diterik matahari, melihat ke sana seperti ada air, padahal fata morgana. Kayaknya ada cahaya-cahaya air itu. Kalau air kena sinar matahari kan mengkilap kayak gitu, kayak air. Didatangi nggak ada. Dari Bukit Sofa lihat, kayaknya di Bukit Marwah ada itu, balik lagi seperti itu terus. Nah, sampai akhirnya
tiba-tiba datang satu rombongan. Satu rombongan dari Yaman, suku Jurhum. Jadi Nabi Ibrahim bahasanya itu bahasa Ibrani. Dan di Mesir itu juga walau alam bahasanya apa, bukan bahasa Arab. Lah tiba-tiba suku Jurhum yang dari Yaman itu yang membawa bahasa Arab dari zaman Nabi Hud. Makanya kemarin kita pernah membahas Nabi Hud katanya adalah orang yang pertama kali berbahasa Arab. Nah singkat cerita bolak-balik 7 kali, kemudian ternyata melihat anaknya yang nendang-nendang tanah, keluar air Zam-Zam. Nah, airnya muncrat banyak sampai meluber, kemudian Siti Hajar mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya berkumpul, nyuruh air untuk berkumpul. Ternyata ngumpul bisa dijadikan minum. Lah datang sekelompok kafilah dari Yaman. Di situ waktu itu masih tandus. Mereka melihat ada burung muter-muter. Nah, kata mereka kalau ada burung biasanya ada air. Mungkin di sana ada air. Kemudian ternyata ada 2 orang itu, yaitu Hajar dan Ismail. Minta airnya, bolehkah kami minum? Boleh, tapi nggak boleh dimiliki. Nah, mereka minum, ternyata betah di sana setelah minum air Zam-Zam. Boleh kami tinggal di sini, akhirnya tinggal mereka di sana. Sampai singkat cerita Nabi Ibrahim dalam riwayat itu sekitar umur Nabi Ismail umur 13 tahun nggak pernah ditengok sama bapaknya. Tapi yang kita jadikan pelajaran, jadi ternyata pendidikan seorang bapak kepada anak itu tidak harus langsung. Buktinya Nabi Ibrahim jauh nggak pernah dekat dengan anaknya. Baru ketika umur 13 tahun baru ditengok. Baru nengok turun ayat Al-Quran untuk menyembelih. Nah itu jadi umur 13 tahun ada yang menyebutkan ketika Nabi Ismail umur 13 tahun itu Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih itu. Umur 13 tahun. Setelah itu wahyunya dilaksanakan, Nabi Ibrahim pulang lagi ke Mesir lagi. Jadi sendirian lagi. Tapi yang kita jadikan contoh dari Nabi Ibrahim, walaupun jauh doanya tidak pernah putus. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu doa, bukan doa yang minta kekayaan atau apa. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, yang mendirikan sholat. Liyuqimas sholat rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Jadi yang tidak pernah putus dari Nabi Ibrahim adalah mendoakan keturunannya dan mendoakan orang tuanya. Itu selalu nggak pernah putus. Makanya walaupun Nabi Ibrahim jauh dari Nabi Ismail, nggak pernah dapat pendidikan langsung, doanya nyampe. Nabi Ismail walaupun jauh dari bapaknya yang seorang nabi, tetap nanti suatu ketika jadi orang soleh, bahkan menjadi nabi. Nah begitu, umur 13 tahun sudah dilaksanakan perintah untuk menyembelih, yang ternyata seperti itu. Nabi Ibrahim balik lagi ke Mesir. Lah kemudian dalam riwayat menurut catatan saya itu cuman ketemu beliau itu ke Mekah itu 3 kali. Sekali ketemu, yang 2 kali tidak ketemu. Nah,
jadi begitu umur 13 tahun diperintah untuk menyembelih, beliau pulang. Datang lagi ketika Nabi Ismail sudah punya istri, dan ternyata Siti Hajar sudah wafat. Beliau datang, tidak ketemu Nabi Ismail, tapi tahu rumahnya. Walau alam seperti apa caranya. Jadi ketemu rumahnya, ditemui oleh istrinya. Siapa Anda? Saya istrinya Ismail. Terus ditanya-tanya. Beliau nggak menyebutkan bahwa aku ini bapaknya, tidak menyebutkan. Jadi cuma nanya aja, bagaimana keadaan Ismail, bagaimana sholatnya dan sebagainya. Oh, dia orang soleh memang, rajin ibadah dan sebagainya. Terus bagaimana keadaan keluarga kalian? Waduh, keluarga kami termasuk keluarga yang susah. Makanannya cuman roti kering, terus sering kekurangan, pokoknya berat keadaan keluarga kami. Yaudah kalau kayak gitu, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan salam dariku, kemudian suruh dia untuk mengganti palang pintunya. Begitu Nabi Ismail datang, Nabi Ismail tahu, dapat isyarah mungkin itu. Hei istriku, tadi ada yang datang nggak? Iya, orangnya gini-gini, orangnya umuran segini, gini-gini, rupanya seperti ini. Oh iya, itu bapakku. Oh iya, apa yang dia sampaikan? Dia menyampaikan salam. Nah, terus dijawab salamnya. Apalagi wasiatnya? Dia suruh mengganti palang pintunya. Oh, jadi bahasa-bahasa orang alim itu bahasa isyarat. Oh, maksudnya aku itu suruh menceraikan. Jadi istri yang suka mengeluh, tidak bersyukur punya suami yang soleh, itu disuruh untuk menceraikan. Ya udah kalau kayak gitu, sekarang juga aku antar ke orang tuamu. Diantar, diceraikan. Datang lagi kemudian beberapa tahun kemudian, datang lagi ke Mekah, ke rumahnya Ismail. Ismail nggak ada juga. Yang nemui istrinya, rumahnya masih sama, tapi perempuannya udah beda. Ditanya, di mana suamimu? Lagi kerja. Bagaimana dia keadaannya? Ibadahnya bagus dan sebagainya. Dia orang soleh. Terus bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah, setiap hari makan daging, minumnya minum susu, padahal enggak, bohong gitu. Karena apa? Untuk menjaga kehormatan suaminya. Walaupun sama kehidupannya orang namanya keluarga Nabi itu jarang yang kaya. Hanya Nabi Sulaiman aja. Nabi Sulaiman memang paling kaya, tapi istrinya 1000. Nabi Daud juga kaya, istrinya 100. Nah, rata-rata yang istrinya sedikit itu nggak kaya. Nah, itu Nabi biasanya itu kayak gitu. Kiai-kiai juga kayak gitu. Itu nggak perlu dicontoh itu biasanya. Nah, ditanya bagaimana keadaan keluarga kalian? Alhamdulillah, setiap hari makan daging dan minumnya susu, pokoknya alhamdulillah enak. Udah suamiku itu orang yang soleh, terus kehidupan kita itu makmur, padahal enggak. Akhirnya, oh kalau kayak gitu nanti kalau suamimu pulang, sampaikan salamku. Kemudian aku wasiatkan jangan ganti palang pintunya. Kemudian datang Nabi Ismail sama seperti kemarin itu. Ada yang datang nggak? Ada, orangnya gini. Oh itu bapakku. Apa yang dia sampaikan? Dia titip salam. Kemudian ada wasiat nggak? Ada wasiat untuk tidak mengganti palang pintunya. Nah itu biasanya orang alim itu bahasanya bahasa isyarat. Tapi paham, itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim orang yang cerdas, dan Nabi Ismail walaupun nggak pernah dididik langsung oleh Nabi Ibrahim, tetap beliau juga orang yang cerdas, mengetahui bahasa isyarat.
Itu hikmah yang kedua dari Nabi Ibrahim, bahwa ketika hidup bagaimanapun keadaannya, seorang istri itu harus menjaga kehormatan suaminya. Terus dia itu harus banyak bersyukur, khususnya kalau memiliki suami yang soleh, bagaimanapun keadaannya. Nah, setelah itu kemudian datang lagi setelah beberapa saat, beberapa lama, karena ada perintah untuk membangun Ka'bah. Itu ada di surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Di tempat itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdua secara bersama-sama untuk membangun. Qawaid itu sebenarnya dasar, pondasi, bikin pondasinya. Jadi zaman Nabi Ibrahim cuma ada pondasi dan kemudian sampai tingginya itu. Yang ada satu yang lewat, ketika Nabi Ibrahim itu bertemu dengan istri Nabi Ismail yang kedua, yang menjaga martabat suaminya, setiap hari katanya makan daging dan minum susu. Akhirnya Nabi Ibrahim mendoakan. Di dalam hadis disebutkan, kalau begitu aku ridho, semoga Allah melimpahkan daging dan susu kepada anak turun kalian, anak cucu kalian. Makanya boleh jadi ada yang mengatakan, kenapa di Mekah, di Saudi Arabia itu banyak daging dan banyak susu, padahal rumput-rumput itu jarang. Kalau rumput itu banyak di Indonesia, tapi daging itu banyak di Mekah. Bahkan makan kertas itu juga doyan gitu. Tapi banyak daging dan banyak susu, melimpah. Itu diantaranya karena doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, limpahi anak cucu mereka dengan daging dan susu. Nah, itu yang patut kita contoh sebagai orang. Ketika kita menjadi orang tua, banyak mendoakan anaknya. Mendoakan, utamanya mendoakan untuk menjadi orang-orang yang soleh, yang mendirikan sholat, dan juga mendoakan kemakmuran untuk anak cucunya. Nah, setelah itu kemudian Nabi Ismail di sana mempunyai istri-istrinya itu dari suku Jurhum yang dari Yaman. Kenapa Nabi Ismail kemudian bahasanya jadi bahasa Arab? Ya karena Nabi Ismail itu mengikuti bahasa kelompok yang datang dari Jurhum itu. Nama Ismail sendiri itu bukan bahasa Arab, karena yang ngasih nama Nabi Ibrahim, bahasanya bahasa Ibrani. Ismail, Israfil, Jibril itu sama, itu bahasanya bahasa Ibrani. Kalau bahasanya Nabi Ismail sendiri sudah bahasa Arab. Dari sana Nabi Ismail kemudian dalam riwayat memiliki 9 atau 12 anak. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Nah, dari situ salah satunya menurunkan Adnan sampai kemudian menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ di antara berkahnya Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim itu bisa kita saksikan sampai sekarang. Di antara doa-doanya, doa Nabi Ibrahim adalah Rabbij'al hadza baladan amina warzuqhum minat tamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim ketika sedang di Mekah itu selalu berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Warzuqhum minat tamarat, dan beri mereka rizki tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi walaupun di sana tanahnya tandus, tapi sayur-sayuran katanya juga banyak.
daging-daging banyak, susu juga banyak.